Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku mau membahas tentang belajar itu nggak pernah selesai bro. Sampai kapanpun, selama kita masih hidup, kita itu nggak bisa berhenti begitu saja tentang yang namanya belajar. Mungkin kamu berpikiran bahwa seseorang ketika sudah belajar, sudah sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 terus ya sudah gitu. Sudah sarjana ya sudah, kerja ya sudah gitu. Nggak perlu belajar lagi. Oh, itu suatu kesimpulan yang benar-benar salah bro. Jadi bagaimana kelanjutan tentang ya opiniku tentang ini, silahkan saksikan video ini sampai selesai. And let's start it. Pemikiran ini muncul karena ya awalnya ya bro, karena aku sudah merasa cukup muak, aku sudah merasa cukup lelah ya bro. Belajar ini itu satu hal, dua hal, nambah lagi, nambah tiga, rasanya mau, wah kayak mau meledak gitu kepalaku. Jadi penuh banget apa yang ada di kepalaku ini. Nah, salah satu metode untuk mencurahkan apa yang ada di dalam kepalaku, salah satunya dengan membuat podcast ini. Jadi di sini aku juga bercerita tentang apa yang aku ketahui dan mungkin banyak opini-opini yang aku simpan juga ya bro. Aku pendam selama ini dan mungkin tercurahkan di video-video di YouTubeku ini bro. Jadi ya terserah kamu mau bilang podcast, terserah mau bilang ajang curhat untuk diri sendiri, it's okay, nggak masalah. Nah, kita kembali ke topik ya bro. Jadi belajar itu nggak ada habisnya, memang itu benar. Karena semakin kesini aku semakin sadar perkataan seseorang yaitu bunyinya gini, semakin kita belajar itu kita semakin nggak tahu apapun. Nah ini juga kalau nggak salah Cak Nun pernah bilang juga. Cak Nun mengatakan pengetahuan yang tertinggi itu ketika kita tidak tahu apa-apa. Nah kurang lebih seperti itulah bro. Aku juga sedikit lupa gimana kepasannya, maksudnya ketepatan katanya aku juga lupa. Cuman kurang lebih seperti itu. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sangat-sangat tinggi, umumnya mereka akan semakin merendah. Karena kenapa? Karena mereka semakin tidak tahu mana yang paling benar. Karena semua ilmu itu benar. Semua ilmu dicatat dengan teori masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, dan benar semua gitu. Tetapi apakah cara tersebut tepat untuk mengatasi suatu hal? Ya ini yang perlu ditepat-tepatkan ya bro. Jadi tidak semua hal itu tepat untuk semua hal. Jadi ketika misalkan kamu menemukan suatu masalah, lalu masalahmu bisa kamu selesaikan dengan cara A, belum tentu cara A ini bisa berguna untuk orang lain. Tidak mungkin cara A ini bisa berguna untuk semua orang. Itu nggak bisa seperti itu bro. Nah, maka dari itu kenapa jadinya belajar itu nggak pernah selesai? Ya seperti itu bro. Jadi mungkin saat ini kamu tahu suatu keilmuan dan suatu saat gini, saat ini kamu memegang keilmuan itu dan merasa bahwa keilmuan itu adalah yang paling benar. Tapi bisa jadi bro, suatu saat ketika kamu belajar lebih banyak hal, kamu belajar lagi, belajar lebih luas, mungkin kamu mengatakan bahwa teori yang kamu ketahui saat ini itu adalah hal yang salah.
Dan itulah paradoks bro. Jadi ya ilmu ini benar, tapi bisa jadi salah juga ketika kamu mungkin berpikiran ketika kamu sudah mungkin 10 tahun yang akan datang, kamu membandingkan teorimu saat itu dan beberapa tahun yang lalu itu akan berbeda. Nah, ini juga menurut beberapa pengamatanku tentang beberapa penemu-penemu dunia ya bro. Jadi penemu-penemu dunia ini hingga akhir hayatnya pun mereka tetap belajar. Bahkan tidak hanya teori yang dia kuasai saja, tapi meluas, melebar. Mereka juga belajar berbagai hal yang tidak hanya teori mereka. Mereka juga mengetahui alam sekitarnya. Contoh umumnya, para penemu ini seperti ini bro contohnya. Salah satunya yaitu Albert Einstein. Atau misalkan yang penemu listrik itu siapa ya, lupa aku. Nah, Albert Einstein aja lah. Itu selain dia merumuskan rumus fisika, dia juga berfilosofi. Jadi dia menciptakan sebuah kata-kata yang mungkin sering diingat orang-orang saat ini ya bro. Jadi dia mempelajari tentang apa itu kebahagiaan, apa itu mungkin keilmuan duniawi yang sulit untuk terpecahkan, dan itu justru jadi keilmuan yang mendukung keilmuannya gitu bro. Jadi selain dia fisika nulis rumus, dia menjelaskan apa itu ini dalam berbagai kata-kata filosofis gitu. Maka dari itu banyak para seniman, banyak para ilmuwan yang menggunakan kata-kata filosofis ketika menjelaskan sesuatu. Jadi mereka nggak hanya belajar tentang ilmunya itu aja, tapi mereka juga meluas, bro. Nah, dan di sini aku berpendapat bahwa aku menyimpulkan bahwa kita dalam belajar itu nggak ada habis-habisnya, bro. Sampai kapanpun kita akan terus belajar. Mungkin saat ini kamu berpikir bahwa mungkin kamu lulus sekolah, lulus sarjana ya misalkan, lalu bekerja di suatu tempat, kamu akan berpikir tentang uang saja. Tapi perlu diingat bro, dalam kita bekerja kita juga mempelajari suatu hal, dan suatu hal itu umumnya adalah suatu hal baru kan. Jadi kita belajar lagi suatu hal itu, kita mungkin mendalami hal itu, mungkin kita ingin mengupgrade diri suatu saat. It's okay bro. Dan kalau kamu berpikir bahwa kamu akan berhenti berpikir, berhenti belajar setelah bekerja, itu adalah suatu kesalahan berpikir yang benar-benar jelas bro. Jadi jelas-jelas kamu salah dalam berpikir, dalam menafsirkan itu. Ketika kamu bekerja justru kamu akan lebih belajar lagi. Kamu akan berusaha bagaimana ahli dalam bidang tersebut kan. Kamu akan mempelajari segala sesuatu yang itu di bidangmu. Kamu akan mendalami itu dan menjadi ahli di situ. Itu adalah keinginan setiap orang gitu bro. Jadi ketika kamu nggak mau belajar lagi ya sudah. Mungkin kehidupanmu akan terasa hampa gitu bro. Akan terasa mati. Ya,
Mungkin segitu bro yang bisa aku sampaikan saat ini. Ya, kembali lagi ini adalah sebuah opini ya bro. Jadi perlu diingat bahwa apa yang aku ucapkan ya belum tentu 100% paling benar, belum tentu 100% paling akurat. Silahkan kamu cek sendiri kebenarannya, dan semoga kamu terinspirasi dengan apa yang aku sampaikan barusan bro, dan mungkin mendapatkan wawasan-wawasan baru tentang ternyata belajar itu gak ada habisnya. Jadi terima aja bro, kamu akan belajar terus selamanya, dan ketika kamu menerima, mungkin saja kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Kayak gitu bro, thank you. Lalu oh ya, kalau suka dengan video ini silahkan like, dan kalau ingin menambahkan atau berkomentar, ayo kita berdiskusi di bawah di kolom komentar ya bro. Langsung aja atau bisa email, ada kok email di deskripsi. Oke gitu bro, thank you and see you.